Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, Ibu. Iya, Siang Ibu. iya. Apa kabarnya? Baik ya. Baru saja sudah isoma, sudah siap untuk melanjutkan materi siang hari ini? Siap. Siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, izinkan saya untuk share screen. Sudah tampak, Ibu dan Bapak sekalian? Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali ya di pelatihan perubahan perilaku berisiko penyakit tidak menular bagi calon agen of change PTM. Jadi, di sini kita akan lanjut, kalau tadi dengan fasilitator sebelumnya ada Pak Agung, sekarang lanjut dengan saya. Namun, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu, dan saya ingin memberikan pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Boleh, Bapak Ibu? Boleh, Oke, silakan. terima kasih. Boleh dikasih cakep di akhir pantunnya saja ya. Siap. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak Cakep. lupa membeli sekantong ketam. Cakep. Selamat datang kami haturkan kepada peserta pelatihan Bapelkes Batam. Yeay. Oke, boleh satu kali lagi Bapak Ibu? Boleh. Oke. Ikan dibelit, dimasak gulai, ikannya Cakep. sedap, tidak banyak duri. Sebelum pembelajaran kita mulai, izinkan saya perkenalkan diri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Zela Cahyandaru. Bapak Ibu sekalian boleh memanggil saya Zela. Di sini saya menyelesaikan pendidikan baik D4 maupun S2-nya di UNS, Universitas 11 Maret Solo. Dan di sini ada kontak saya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin berkomunikasi lebih lanjut, menanyakan hal-hal terkait materi, boleh langsung kontak saya. Ini saya ready di WhatsApp. Oke, baik Bapak Ibu, untuk menyemarakan suasana, karena ini siang hari, khawatirnya ada yang ngantuk, kita bakar semangat dulu. Kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Oh sebentar. Boleh dibuka dulu mikrofonnya semua? Oke. AOCPTM? Yes. Yes. Pasti bisa. Oke, ulangi sekali lagi. AOCPTM? Yes. Pasti bisa. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semangatnya terasa hingga di sini walaupun kita berbeda-beda tempat ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini kita sudah ada di materi pelatihan inti yang ketiga terkait dengan komunikasi antar pribadi dalam penggerakan perubahan perilaku. Nah, di sini untuk hasil belajarnya sendiri ada beberapa, tapi kita fokus untuk indikator hasil belajar terkait dengan prinsip KAP dalam penggerakan perubahan perilaku. Jadi nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian bisa untuk menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dari komunikasi antar pribadi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu sekalian, boleh nanti setelah ini diketikkan di kolom chat ya, nanti akan saya baca. Oke, jadi kenapa sih kira-kira Bapak Ibu sekalian kok kita perlu tahu sih prinsip KAP? Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu, silahkan. Kira-kira kenapa ya kok kita itu harus tahu sih prinsip KAP? Tadi kan sudah belajar dengan Pak Agung terkait dengan konsepnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang prinsipnya. Kenapa ya kok kita perlu untuk mengetahui prinsip-prinsipnya? Silahkan untuk ditulis di kolom chat. Oke, di sini sudah masuk beberapa. Ada yang menjawab di sini. Supaya bisa menerapkan komunikasi antar pribadi dengan baik. Good, luar biasa. Jadi memang harapannya seperti itu ya, bisa menerapkan KAP dengan baik. Lalu ada yang menuliskan juga di sini supaya proses jadi efektif. Oke, luar biasa. Jadi proses dari komunikasinya itu sendiri menjadi lebih efektif ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu ada yang menuliskan juga di sini agar bisa mengantarkan sasaran ke perilaku yang diharapkan. Wah, luar biasa. Ini sudah menyangkut tentang perilaku yang diharapkan dari sasaran ya, dalam hal ini masyarakat. Lalu ada yang menuliskan agar sasaran mau berkomitmen. Ya, betul. Karena di sini harapannya
sasaran mau berkomitmen, luar biasa. Oke, ini ada pendapat yang saya akan bacakan lagi. Yang terakhir, agar bisa menggali informasi dari sasaran. Oke, luar biasa. Aplaus untuk kita semua, Bapak Ibu. Oke, jadi yang dituliskan oleh Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa. Ini adalah modal yang sangat baik karena Bapak Ibu sudah mengetahui kira-kira kenapa sih kita kok perlu mengetahui tentang prinsip-prinsip KAP. Oke, kita akan lanjut. Jadi, Bapak Ibu sekalian, untuk prinsip komunikasi antar pribadi ini sendiri ada 3. Apa saja? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada menyenangkan dan menambah keakraban. Lalu yang kedua, semua berbicara dan mendengarkan. Dan yang terakhir, ke arah aksi atau perubahan perilaku. Jadi, di sini ada 3 yang akan kita kupas satu persatu untuk pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang menyenangkan dan menambah keakraban. Oke, di sini ada gambar apa, Bapak Ibu, yang tampil di layar PC atau laptop dari Bapak Ibu sekalian? Pagar. Iya, gambar pagar. Pagar rumah ya ini ya. Jadi di sini ada gambar pagar. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira pagar itu fungsinya untuk apa? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Ada Pak Yuda dari Puskesmas Batu Aji. Silahkan Pak Yuda. Fungsi pagar adalah untuk menghalangi orang luar masuk ke halaman rumah kita. Oke, luar biasa. Jadi untuk menghalangi supaya orang lain tidak serta-merta bisa keluar masuk di rumah kita. Seperti itu ya Pak Yuda ya? Iya, Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat lagi? Izin, Bu. Oh, oke, silahkan. Ada Bu Tresni dari Puskesmas Tanjung Uncang. Silahkan. Baik, pagar itu untuk melindungi kita dari pihak luar, serta membatasi orang lain untuk masuk ke dalam rumah. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Yuda dan Bu Tresni. Oke, jadi betul ya yang disampaikan oleh Pak Yuda dan Bu Tresni kalau pagar itu fungsinya untuk membatasi, menghalangi, seperti itu. Seperti halnya dengan rumah, ingat semua orang juga punya pagar Bapak Ibu. Jadi tidak hanya rumah saja. Kita sebagai manusia ini juga punya pagar. Nah, fungsi dari pagar itu apa sih sebenarnya kalau di diri kita sebagai seorang individu? Jadi, pagar ini fungsinya adalah untuk menghalangi dan menyaring pesan-pesan yang disampaikan kepadanya. Jadi, kalau misalnya pagar itu masih terkunci rapat, masih berdiri kokoh, pesan apapun yang kita sampaikan sebagai petugas kesehatan nggak akan didengar, akan mental gitu aja. Jadi, penting untuk kita sebagai petugas kesehatan atau agent of change bisa membuka dan menurunkan pagar dari setiap orang yang menjadi sasaran kita. Selanjutnya ini gambar apa Bapak Ibu sekalian? Remote TV. Iya, remote TV. Kalau remote TV fungsinya untuk apa Pak Yuda? Yang lazimnya sih untuk memindah channel sih, Bu. Iya, untuk memindah channel ya kalau misalnya fungsinya untuk di TV ya. Oke, terima kasih Iya. banyak Pak Yuda. Betul sekali remote control ini fungsinya untuk mengganti channel. Begitu juga seperti tadi, semua orang juga punya remote. Remote ini fungsinya untuk menaruh perhatian terhadap lawan bicaranya. Jadi bisa saja kita sebagai petugas kesehatan ngobrol nih dengan sasaran misalnya ibu hamil. Oke, fisiknya ada di depan kita, tapi bisa saja pikiran maupun hatinya itu tidak hadir. Karena apa? Karena remote controlnya belum diarahkan ke kita sebagai petugas kesehatan. Oke, jadi di sini orang itu punya pagar yang mana kita harus menurunkannya supaya apa? Pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Lalu juga kita perlu merebut remote control dari sasaran kita supaya apa? Tidak hanya fisiknya saja yang hadir, tetapi pikiran dan hatinya juga ada di depan atau di jangkauan kita pada saat melakukan komunikasi. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena dalam belajar itu akan lebih efektif kalau misalnya seseorang itu merasa nyaman daripada tegang. Jadinya setiap orang itu bisa merasa rileks, nyaman, sehingga terbentuk interaksi yang baik, lalu saling belajar bersama, dan juga bisa mempelajari pengalaman dan pengetahuan baru yang nantinya bisa mengantarkan ke dalam komitmen perilaku yang diharapkan.
Oke, selanjutnya di sini ada semua berbicara dan mendengarkan. Jadi di sini kita sebagai tenaga kesehatan, Bapak Ibu sekalian, nggak ngomong terus, nggak nerocos terus, ngasih informasi, ngasih pesan. Tapi kita nggak mau dengerin dari sisi sasaran kita, yaitu masyarakat. Kita perlu mendengarkan masyarakat, baik itu pengalaman kesehariannya, ataupun kearifan-kearifan lokal yang selama ini menjadi panduan dari masyarakat. Jadi kalau misalnya kita mau mendengar masyarakat, mereka akan merasa memiliki forum. Nah, kalau bisa merasakan seperti itu, orang-orang yang menjadi sasaran kita akan mudah menerima apa yang kita sampaikan, akan mudah untuk mau berkomitmen bersama dengan kita. Karena apa? Di sini, Bapak Ibu sekalian, orang yang bicara itu syarat KAP bisa berlaku. Ibaratnya nih, kalau marah-marah itu lebih baik daripada diam. Kalau misalnya diam, kita nggak tahu nih, masyarakat itu setuju atau enggak, mau berkomitmen atau enggak, kita nggak tahu. Dan bicara itu adalah kehadiran pikiran. Dihargai saat bicara juga bisa menghadirkan hati. Inilah kenapa pada saat Bapak Ibu turun ke masyarakat, menghadapi sasaran, jangan hanya berbicara saja, tetapi perlu untuk mendengarkan. Sampai di sini clear Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Cukup, Bu. Bu. Sudah jelas. Oke, sip. Kita lanjut ke prinsip yang ketiga atau prinsip yang terakhir, yaitu ke arah aksi atau perubahan perilaku. Nah, di sini kita sebagai tenaga kesehatan itu tidak hanya mengantarkan sasaran untuk tahu saja, tetapi kita diharapkan bisa mengantarkan ke perubahan perilaku yang diharapkan. Karena kita tahu Bapak Ibu, kalau tahu itu belum berarti bisa melakukan. Contohnya yang ada di layar ya, perokok itu paling tahu bahaya merokok. Setiap hari perokok itu baca peringatan dilarang merokok dan juga akibat-akibatnya kalau terus merokok. Tapi mereka tetap merokok. Karena apa? Belum sampai pada tahapan ingin merubah perilaku. Oleh karena itu, kita dalam proses komunikasi antar pribadi perlu mengantarkan mereka ke dalam tahapan perubahan perilaku. Dengan cara apa? Kita cari cara yang paling pas. Itu ada beberapa cara, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa dengan mengingatkan sasaran terhadap mimpi-mimpinya, lalu bagaimana harapan dan kekhawatirannya, lalu kita juga bisa menawarkan manfaat dan juga resiko jangka pendeknya, menggugah perasaan dari sasaran kita, sehingga nantinya mereka bisa mengunci komitmen dan menguatkan tekad untuk mengubah perilaku mereka. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Aman? Cukup, Bu. Cukup, Paham. Bu. Jelas ya? Sangat jelas, Bu. Jelas. Oke, terima kasih. Jadi di sini gantian nih saya yang ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada QR code dan juga link ya. Silahkan Bapak Ibu untuk mengakses link atau QR code yang tampak pada layar Bapak Ibu sekalian. Saya berikan waktu kurang lebih maksimal 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di tautan tersebut. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke, sudah bisa diakses? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Sudah saya cek, sudah masuk semua jawabannya. Luar biasa, sepertinya semua sudah memahami materi hari ini. Jadi kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa saja, Bapak Ibu? Prinsip ya, prinsip komunikasi antar pribadi. Ada berapa? Ada 3. Iya, Bu. prinsipnya ada 3. Apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama? Menyenangkan. Menyenangkan dan? Menambah keakraban. Oke, good. Yang kedua? Yang kedua, semua berbicara dan mendengarkan. Oke, sip. Lalu yang terakhir, ada yang ketiga apa? Ada yang mau Yang bantu? ketiga, Yang ketiga? Heeh. ke arah aksi atau perubahan perilaku. Oke, luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Kita berikan tepuk salut ya untuk kita semua karena semuanya sudah memahami dengan baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena materinya sudah selesai dan Bapak Ibu sudah memahami dengan baik, di sini ada sedikit quote atau kutipan dari Peter F. Drucker. Beliau adalah ekolog sosial yang terkenal.
Quote-nya seperti ini, Bapak Ibu. The most important thing is in communication is to hear what isn't being said. Jadi apa yang terpenting dalam komunikasi itu adalah untuk mendengarkan, bukan apa yang dikatakan. Jadi penting sekali Bapak Ibu menerapkan komunikasi antar pribadi dalam penggerakan perubahan perilaku bagi masyarakat. Setelah ini Bapak Ibu sepakat untuk menerapkan KAP? Sepakat. Oke, luar biasa. Sepakat ya menjadi agen of change. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah selesai paparan dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk bekal Bapak Ibu sekalian sebagai agen of change di wilayah masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan selama penyampaian. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.